Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu IPBA yaitu Bu Rena Denia dan Kang Riki. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum yang kami artikelkan yang berjudul Analisis dan Pengaruh Korelasi NDVI terhadap LSD di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai 2021. Di sini kami beranggotakan yaitu yang pertama Jihan Azahra Budianti, selanjutnya ada Muhammad Miftah, berikutnya ada Nahla Nairur Rahmi, dan terakhir ada saya sendiri yaitu Nimatul Fitriana Maharani. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dipaparkan oleh saudari Jihan Azahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Secara singkat, perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi kerapatan vegetasi dan suhu permukaan tanah. Suhu permukaan tanah atau biasa disebut LST penting dalam penelitian iklim dan dapat digunakan untuk memahami perubahan iklim global. Data satelit seperti Landsat dapat membantu memetakan LST. Selain itu, tingkat kepadatan tanaman dalam vegetasi dapat diukur dengan menggunakan teknologi dan analisis numerik. Normalized Difference Vegetation Index atau biasa disebut NDVI adalah metode standar untuk mengukur tingkat kehijauan vegetasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami perubahan suhu permukaan terkait dengan perubahan tutupan lahan, dan rekomendasinya adalah menambahkan vegetasi untuk menjaga suhu tetap stabil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode yang akan dipaparkan oleh saya sendirian. Penelitian ini menggunakan data Landsat Thermal Infrared Sensor atau TIRS dari 2017 sampai 2021. Tahapan penelitian melibatkan yang pertama klasifikasi NDVI untuk menilai kualitas hutan kota dan kerapatan vegetasi. Yang berikutnya yaitu klasifikasi Land Surface Temperature atau LST untuk mengukur suhu permukaan tanah. Yang terakhir yaitu analisis hubungan antara LST, tren suhu udara, dan perubahan tutupan lahan di Kota Cimahi dari 2017 hingga 2021. NDVI memiliki rentang nilai 0 -1 hingga 1, di mana -1 menunjukkan daerah tidak bervegetasi dan 1 menunjukkan vegetasi maksimum. Hubungan antara NDVI dan LST diuji dengan metode korelasi menggunakan ArcMap dan uji Pearson pada SPSS. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil yang akan dipaparkan oleh saudari Nahla. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kelompok kami, didapatkan hasil suhu maksimal dan minimal pada area Kota Cimahi dengan waktu akuisisi berbeda sebagai berikut. Disajikan pada tabel 1 suhu permukaan minimal dan maksimal. Pada tahun 2017 didapatkan suhu permukaan minimal yaitu 17,7 derajat Celcius dan suhu maksimal 28,6 derajat Celcius. Pada tahun 2018 didapatkan suhu permukaan minimal 21,3 derajat Celcius untuk minimalnya dan suhu maksimalnya yaitu 32 derajat Celcius. Pada tahun 2019 suhu permukaan minimal yaitu 23,1 derajat Celcius dan suhu permukaan maksimalnya 35,7 derajat Celcius. Pada tahun 2020, suhu permukaan minimalnya yaitu 18,3 derajat Celcius dan suhu maksimalnya yaitu 29,3 derajat Celcius. Pada tahun 2021, suhu permukaan minimal yaitu 17,6 dan suhu maksimalnya yaitu 31,6 derajat Celcius.
Nah, berdasarkan data tabel 1 di atas ini kita didapatkan dari peta suhu permukaan di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai 2021. Peta ini dilihat pada gambar berikut ini ya. Nah, perbedaan suhu itu kita bisa lihat dari warna-warna yang ada pada peta, seperti kita ambil pada tahun 2017. Warnanya itu kan berbeda-beda nih. Ya, semakin merah itu yaitu semakin rendah, sedangkan hijau itu berarti semakin tinggi, sedangkan kuning itu berarti suhu itu berada sedang gitu. Berlaku juga suhu permukaan itu pada tahun 2018, 2019, 2020 dan pada tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara empiris, didapatkan kerapatan vegetasi maksimal dan minimal pada area Kota Cimahi dengan waktu akuisisi yang berbeda sebagai berikut. Yang disajikan pada tabel 2 kerapatan vegetasi minimal dan maksimal. Pada tahun 2017, vegetasi minimalnya itu 0,03 93603. Sedangkan kerapatan vegetasi maksimalnya yaitu 0,847627. Pada tahun 2018, kerapatan vegetasi minimalnya yaitu 0,03 56921. Sedangkan kerapatan vegetasi maksimalnya yaitu 0,798009. Pada tahun 2019, kerapatan vegetasi minimalnya yaitu 0,03 sedangkan kerapatan vegetasi maksimalnya yaitu 0,815927. Pada tahun 2020, kerapatan vegetasi minimalnya yaitu 0,04052588. Sedangkan kerapatan vegetasi maksimal 0,840849. Pada tahun 2021, kerapatan vegetasi minimal yang didapat yaitu 0,027779 dan kerapatan vegetasi maksimalnya yaitu 0,82993. Selanjutnya, berdasarkan data tabel 1 yang tadi, tabel 2 tadi itu didapat dari NDVI atau kerapatan vegetasi di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai 2021. Sama seperti yang tadi ya, kita bisa melihat kerapatan vegetasinya dari warna peta. Jadi kayak kan kita ambil tahun 2017, semakin merah itu semakin tinggi kerapatan vegetasinya, dan jika semakin biru maka akan semakin rendah kerapatan vegetasinya. Berlaku juga pada peta tahun 2018, 2019, pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021 untuk kerapatan vegetasinya. Yang selanjutnya yaitu yang akan dipaparkan oleh Saudara Miftah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan selanjutnya, dengan adanya vegetasi ini berguna dalam menurunkan suhu karena permukaannya itu dapat menyerap sebagian energi matahari, juga dapat menguapkan air pada permukaan. Nilai kerapatan vegetasi ini berkaitan dengan suhu permukaan, di mana dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan uji korelasi analisis person yang dapat dilihat pada tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 6, dan tabel 7. Yang pertama ada tabel 3 ini, yaitu nilai dari korelasi person untuk LST sebesar negatif 796. Artinya bahwa hubungan antara NDVI dan LST pada tahun 2017 ini cukup kuat. Slide selanjutnya.
Nah, ini ada grafik normal key plot untuk NDVI tahun 2017 dan LST tahun 2017. Nah, ini tuh salah satu grafik normalitas, dan dapat terlihat untuk NDVI tahun 2017 ini datanya itu tidak mengikuti distribusi normal. Ya, dapat terlihat itu jauh menyimpang dari grafik distribusi normalnya. Sedangkan untuk LST-nya hampir mendekati distribusi normalnya. Slide selanjutnya. Nah, ini ada tabel 4, yaitu analisis korelasi person pada tahun 2018. Dapat dilihat nilai LST pada NDVI-nya itu negatif 739, yang mana nilai ini nilainya itu hubungan antara LST dan NDVI-nya itu cukup kuat. Slide selanjutnya. Ini adalah grafik dari analisis korelasi person tahun 2018, yaitu grafik normalitas NDVI 2018, yang mana sama seperti tahun 2017, yaitu tidak mengikuti distribusi normal, dan datanya itu sangat cukup jauh daripada distribusi normalnya. Dan untuk LST-nya pun sama, yaitu hampir mendekati distribusi normalnya. Slide selanjutnya. Tabel 5, yaitu analisis korelasi person pada tahun 2019. Nilai dari korelasi person untuk LST sebesar negatif 714. Ini menunjukkan hubungan antara NDVI dan LST yaitu cukup kuat pada tahun 2019. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk grafik normalitas pada NDVI 2019 dan LST tahun 2019. Slide selanjutnya. Lalu ini ada analisis korelasi person pada tahun 2020. Nilai dari korelasi person untuk LST yaitu negatif 714. Berarti hubungan antara NDVI dan LST-nya itu cukup kuat. Selanjutnya. Nah, ini untuk grafiknya sama, yaitu grafik NDVI tahun 2020. Datanya itu tersebar, tidak mengikuti distribusi normalnya. Dan untuk LST tahun 2020-nya hampir mendekati distribusi normalnya. Slide selanjutnya. Dan ini yang terakhir, yaitu analisis korelasi person pada tahun 2021. Dengan nilai dari korelasi person untuk LST-nya itu negatif 735, berarti hubungan antara NDVI dan LST-nya itu cukup kuat. Slide selanjutnya. Dan ini ada grafik normalitas untuk NDVI tahun 2021, yang mana sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, datanya itu tidak mengikuti distribusi normalnya. Sedangkan untuk normalitas key plot untuk LST tahun 2021, datanya itu hampir
mengikuti distribusi normal. Hampir semuanya mengikuti distribusi normalnya, mendekati distribusi normalnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang berikutnya yaitu pembahasan yang akan dipaparkan oleh Saudari Nahla. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada pembahasan secara singkat dari hasil yang telah saya sebutkan dan Miftah sebutkan tadi ya. Hasil penelitian yang dilakukan empiris oleh kami di Kota Cimahi selama 5 tahun menunjukkan bahwa variasi suhu permukaan tidak memiliki perbedaan pola penyebaran yang signifikan. Suhu tertinggi itu terjadi pada tahun 2019 sekitar 35,73 derajat Celcius. Nah, sedangkan suhu terendah ini terjadi pada tahun 2021 yaitu sekitar 17,6 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini disebabkan oleh awan dan hujan serta gangguan atmosfer saat perekaman citra satelit. Nah, kerapatan vegetasi juga ini tidak mengalami perubahan signifikan yang 5 tahun dalam 5 tahun penelitian. Kerapatan vegetasi tertinggi itu selama 5 tahun itu ya yang tertinggi pada tahun 2021 itu 0,80849, sedangkan yang terendah itu terjadi pada tahun 2021 yaitu 0,0277769. Nah, selanjutnya ada korelasi antar kerapatan vegetasi dan suhu permukaan itu menunjukkan bahwa semakin tinggi kerapatan vegetasi maka suhu permukaan itu akan semakin rendah dan sebaliknya gitu ya. Nah, nilai koefisien korelasi misal negatif 0,796 itu untuk tahun 2017 mengindikasikan hubungan yang signifikan antara NDVI dan LST. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari NDVI terhadap LST seperti yang disebutkan pada judul kami, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara NDVI terhadap LST. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Jadi kesimpulannya yaitu selama 5 tahun penelitian dari 2017 hingga 2021 tidak ada perbedaan signifikan dalam pola penyebaran suhu permukaan dan kerapatan vegetasi di Kota Cimahi. Perbedaan suhu diakibatkan oleh faktor cuaca seperti awan yang mempengaruhi perekaman citra satelit dan menghasilkan variasi suhu permukaan yang tidak signifikan. Kerapatan vegetasi juga tetap konsisten selama periode tersebut. Mungkin sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.